Welcome. Setiap daerah punya cerita khasnya sendiri, keunikannya, sejarah kelam masa silamnya, keunggulannya, dan apapun itu. Apa yang diturunkan dari mulut ke mulut lalu menjelma menjadi sebuah kecirian daerah yang tak dimiliki daerah lainnya. Disitulah letak kemistisannya, kisah mistis yang akan terus diceritakan dari waktu ke waktu. Waktu itu, di awal Januari 2002, aku mendapat satu pesan singkat dari Hana tentang rencana liburan di awal tahun. Aku hanya membalas sekenanya karena saat itu sedang sangat sibuk dengan pekerjaanku. Setelah semua pekerjaanku selesai, aku kembali membaca pesan dari Hana. Ternyata Hana mengajak liburan di desa neneknya, di desa yang terletak di perkampungan terpencil di suatu daerah. Hari itu ketika semua pekerjaan kami selesai, Ibu Hana mengabari bahwa dia sudah membeli tiket kereta. Namun, karena belum tahu jadwal liburan adik Hana, ibunya hanya membeli tiket untuk diriku dan Hana saja. Beliau mengatakan akan menyusul jika tanggal liburan adik Hana sudah pasti. Lantaran sudah terlanjur beli tiket serta cuti yang sudah diajukan, aku dan Hana mengiyakan perkataan dari beliau. Esoknya, aku dan Hana berangkat. Namun, sekitar 30 menit kereta jalan, tas yang dipegang Hana tiba-tiba terjatuh, membuat barang-barangnya berserakan. Kami berusaha untuk memungut semua barang-barang itu, namun kertas alamat desa itu berada di dekat kaki seseorang. Dengan perasaan canggung dan malu, aku berusaha meraih kertas itu hingga gelagat kikuku membuat suasana semakin canggung. Aku menunduk-nunduk sambil meminta maaf kepada penumpang di sebelah karena sudah mengganggu kenyamanannya. Aku mendapati sepasang kakek nenek. Dia tersenyum lembut dan mengatakan bahwa mereka tidak terganggu, lalu mengambil kertas di dekat kakinya dan memberikannya. Ketika hendak meraih kertas dari tangan kakek itu, tiba-tiba beliau berbisik, "Desa itu berbahaya." Ucapannya yang membuat diriku mematung sejenak. Namun belum sempat aku bertanya dari maksud ucapannya, Hana tiba-tiba mengambil kertas itu dan segera mengucapkan terima kasih, lalu menarik diriku untuk kembali duduk. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, mencoba mencerna ucapan dari kakek itu. Setibanya di stasiun, kami buru-buru menuju gerbang keluar dan memesan mobil untuk menuju desa itu. Di perjalanan menuju desa, seperti biasa, abang supir mobil itu membuka pembicaraan untuk sekedar berbasa-basi biar tidak terlalu hening. "Mbak lagi liburan ke sini ya?" "Iya bang, kami mau liburan ke rumah nenek saya," jawab Hana. "Emangnya rumah neneknya di mana? Kok ini tujuannya di ujung kecamatan C?"
di desa Abang. Soalnya mobil hanya sampai di situ. Saya disuruh untuk turun di ujung kecamatan sebab sudah ada keluarga yang nungguin di sana. Seketika abang itu diam cukup lama dan kembali merespon. Desa itu jauh, Mbak. Dari ujung kecamatan, terpencil pula. Kata orang-orang desa, itu berbahaya. Emang asli orang sana, Mbak? Perkataan abang itu membuatku teringat ucapan kakek itu. Namun, aku berusaha tampik perasaan yang mulai janggal dan curiga. Orang tua saya asli sana, Bang, jawab Hana. Sekitar 4 jam perjalanan, kami tiba di ujung kecamatan C, dan di sana sudah ada paman Hana beserta anaknya. Assalamualaikum paman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini teman kamu? Iya paman, saya Rara, ucapku sambil menyalimi paman dan sepupu Hana. Kemudian Hana dan sepupunya menyusun semua barang ke dalam andong yang biasanya digunakan sebagai akses keluar masuk desa. Kami mengobrol banyak sepanjang perjalanan. Paman Hana juga banyak bercerita tentang keluarganya. Di tengah-tengah itu, aku baru menyadari bahwa ternyata kami sudah berada di tengah hutan. Suasana sepi ditambah rimbunnya hutan serta khas binatang-binatang menjadi musik dalam perjalanan ke desa itu. Paman Hana memberhentikan andong tepat di depan rumah yang cukup besar dengan pekarangan yang luas pula. Keluarga Hana datang menyambut kami diikuti tetangga mereka yang membantu membawa koper dan tas. Malam itu, aku dan Hana menghabiskan waktu untuk bercengkrama dengan keluarganya serta beristirahat. Keesokan harinya, kami berkeliling desa ditemani sepupu Hana yang bernama Dirman. Ketika sedang asik mengamati desa, perhatianku tertuju ke sekelompok laki-laki yang mengenakan pakaian serba hitam. Aku bertanya kepada Dirman mengenai sekelompok laki-laki itu. Namun anehnya, Dirman terlihat gugup dan menjawab seadanya saja. Maghrib itu, ketika hendak masuk rumah, aku dan Hana heran melihat semua warga desa itu keluar menyimpan sesajen di depan dan belakang rumah. Bau sajen yang khas itu pun membuatku sedikit penasaran, tapi juga takut secara bersamaan. Dalam hatiku bertanya, mengapa warga desa menyimpan sesajen di depan dan belakang rumah? Dengan rasa penasaran, aku menghampiri sesajen itu dan mengangkat tampahnya. Taruh itu kembali. Suara berat nenek Hana mengagetkanku. Ia segera menghampiri dan mengambil sesajen yang kupegang. Beliau menaruh lagi di tempat semula. Suasana canggung menyelimuti keadaan saat itu. Hana sempat bertanya kenapa ada ritual sesajen. Beliau menjelaskan bahwa warga desa masih melanjutkan tradisi leluhur dan mengklaim hanya sekedar menjaga tradisi semata. Malam semakin larut, namun aku tak bisa tidur. Aku masih terbayang ritual sesajen itu membuat mataku tak mau terbejam. Aku hanya bisa memandangi langit-langit kamar. Desa ini benar-benar aneh, batinku. Hawa yang tiba-tiba dingin itu memaksaku untuk mengambil selimut yang terletak di samping Hana. Tepat saat itu, aku mendengar suara orang yang sedang makan. Sumber suara itu dari luar kamar. Aku memberanikan diri untuk mengintip di balik jendela. Aku terkejut melihat sekumpulan genderuwo menjilati sesajen yang di depan rumah warga dan juga depan rumah ini. Kamu mau jadi tumbal? Jelas Dirman yang entah dari mana menyeretku dari depan jendela.
Aku yang sudah ketakutan hanya menduduk gemetar. Tiba-tiba saja Nenek Hana muncul dan memaki menunjuk ke arahku. "Lancang, laknat kamu!" Aku yang berdiri di depannya terkejut dan mundur. Sekumpulan genderuwo berbulu hitam pekat dan besar berdiri tegak di depan pintu yang sudah terbuka dengan mata merah menatapku. Gawat, mereka marah. "Dirman, cepat bangunkan Hana dan pamanmu. Suruh dia membangunkan seluruh warga desa." "Apa yang terjadi?" tanya Hana begitu ia dibangunkan oleh Dirman. "Kemasi barang-barang kalian. Malam ini juga kalian harus keluar dari desa ini sebelum terlambat. Kami akan menahan mereka. Temanmu sudah membuat penunggu desa ini marah." "Dirman, antarkan mereka." Hana syok dan aku hanya bisa berdiri sambil meneteskan air mata. Tanpa menunggu lama, warga desa berdatangan. Mereka langsung ke halaman rumah dengan membawa berbagai macam seserahan untuk ritual yang sudah disiapkan. Semalam kami berusaha mencari jalan keluar dari desa. Tidak henti-hentinya Dirman bergumam. Entah apa yang ia ucapkan. Dari kejauhan, nampak kerumunan genderuwo di tengah jalan menghadang. Mereka menyerang kami. Aku dicekik, sementara Hana mencoba melepaskan cekikan itu. Dapat kulihat, Dirman menusukkan sebuah benda ke genderuwo itu. Demi menolongku, Dirman terluka parah dan memuntahkan darah pekat dari mulutnya. Kemudian ia berkata, "Ambilkan kopi hitam di tas itu." Dengan nafas terengah-engah, aku dan Hana bergegas mengambil kopi tersebut. Kopi itu bukan untuk diminum, melainkan untuk berkumur dan disemburkan ke muka dan sekujur badan kami. Seketika, kerumunan genderuwo itu pun menghilang. "Kamu sudah melakukan kesalahan. Pertama, kamu menegur kelompok laki-laki berbaju hitam. Mereka adalah sosok genderuwo. Kedua, kamu mengintip mereka makan dan itu hampir membahayakan seluruh desa. Kami warga desa mempunyai perjanjian dengan mereka untuk menyajikan sesajen tiap hari dan tak boleh melihat mereka makan," terang Dirman setelah kami sampai di ujung kecamatan. "Ganar, aku titip mereka. Antarkan mereka secepatnya ke stasiun." Dan laki-laki bernama Ganar itu hanya mengangguk sembari masukkan tasku dan Hana ke mobil. Masih kuingat perkataan Dirman yang melarangku untuk kembali ke desa itu. 1 minggu setelah kejadian itu, aku masih syok. Aku tak masuk kerja dan hanya melamun saja di depan teras rumahku. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.